الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam, tidak lupa pula senantiasa kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita telah memasuki tanggal 11 Al-Muharram tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan 6 Juli 2025 Masehi. Di ribuan tahun yang lalu, jika kita melihat kembali kisah para nabi, tepatnya kisah Nabiullah Kalamullah yang berbicara dengan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa adalah salah satu Rasul Ulul Azmi. Kita mengetahui ada 5: Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir, yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam diturunkan kepadanya Taurat, sebuah kitab suci yang Allah turunkan sebagai petunjuk untuk umat Nabi Musa, Bani Israel. Kemudian Nabi Musa memiliki mukjizat-mukjizat, dan itulah peristiwa di tanggal 10 Al-Muharram di ribuan tahun yang lalu, yang mana tidak masuk di dalam akal manusia ketika itu, yakni peristiwa mukjizat yang besar bagi Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah membelah Laut Merah itu sehingga bisa dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Ini di luar nalar kita, yang biasanya lautan luas, samudra itu yang tidak bertepi, apalagi Laut Merah untuk menyeberangnya. Kalau tidak ada bahtera, kapal untuk menyeberang, itu tidak bisa. Akan tetapi Allah memperlihatkan kekuasaannya, keagungannya, yakni dengan terbelahnya lautan, yang mana ketika itu tidak ada lagi harapan bagi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Tidak mungkin kita selamat. Namun dengan kuasa Allah Azza wa Jal, terbelah lautan, lewatlah Nabi Musa dan pengikutnya. Setelah sampai di seberang yang dituju, dan itu diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka menyatulah lautan itu kembali. Ini peristiwa ribuan tahun yang lalu di tanggal yang sama tadi, yang 10 Al-Muharram. Itulah peristiwa, salah satu peristiwa yang besar. Dan banyak sekali para nabi dan rasul itu diselamatkan di tanggal 10 Al-Muharram. Kalau kita lihat sejarah kisah-kisah para nabi, begitu juga Nabi Ibrahim yang diselamatkan ketika dibakar kobaran api, diselamatkan oleh Allah sehingga api itu menjadi dingin, dan Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika peristiwa itu, maka orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani bergembira dengan hari tersebut, dan mereka berpuasa, yang dikenal dengan puasa Asyura. Bagi jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimanikumullah, yang Allah mudahkan tadi untuk berpuasa Asyura,
maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di riwayat Muslim, siyamu yauma Asyura, puasa di hari Asyura tanggal 10 Al-Muharram, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap, kata Nabi, kepada Allah, ayyukafiras sanatal lati qablah, akan diampuni dosa tahun yang lalu. Itu mudah-mudahan kita mendapatkannya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ahlul kitab berpuasa, orang Yahudi dan Nasrani di tanggal 10 Al-Muharram, sebagaimana di riwayat yang lain, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagian sahabat menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwasanya orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani berpuasa juga di hari ini, maksudnya tadi tanggal 10 Al-Muharram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seandainya di tahun depan masih ada kesempatan untuk hidup, kata Nabi SAW, masih berjumpa di Al-Muharram tahun depan, maka Nabi SAW berkeinginan puasa di tanggal 9-nya, yakni Tasu'a dan Asyura. Tujuannya apa? Untuk menyelisihi Ahlul Kitab. Itulah Nabi kita tercinta, seandainya ada ibadah yang sama, Nabi akan menyelisihinya dengan sebelumnya dan sesudahnya. Dan pun riwayat yang agak kuat, ya, adapun yang sesudahnya itu diperselisihkan oleh ulama, ada sebagian mendoifkan, ada sebagian yang menghasankan, tetapi yang agak kuat adalah yang sebelumnya, Tasu'a dan Asyura. Dan itulah sedikit hari yang telah kita lewati, dan mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan Al-Muharram, keagungannya, keutamaannya adalah termasuk dari bulan haram, sebagaimana kita telah ulang-ulang, yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan satu yang terpisah yakni bulan Rajab. Dan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Al-Muharram Allah langsung kaitkan dengan namanya yang maha agung, yang maha tinggi, di mana hadis yang menyebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam, seutama-utama siam, puasa, ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, syahrullah al-Muharram, yaitu bulan Allah al-Muharram. Syahrullah, bulan Allah. Allah kaitkan, Allah ikatkan nama bulan tersebut dengan namanya yang maha agung, yang maha tinggi. Seperti kita perhatikan, sesuatu itu kalau dikaitkan dengan nama Allah, maka dia akan menjadi mulia. Bait rumah dikaitkan dengan nama Allah, jadi Baitullah, Ka'bah, akan menjadi mulia dia. Jadi Syahrullah Al-Muharram, seafdal, seutama puasa setelah bulan Ramadan, yakni bulan Allah Al-Muharram. Jadi salah satu yang bisa kita isi